Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini, kiranya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan malam ini kita masih bisa melanjutkan dari pola ini mencari ilmu. Semoga dengan ilmu yang akan kita kaji pada malam hari ini dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Alamin. Yang paling penting dalam kajian itu bagaimana supaya kita bisa beristiqomah. Sedikit tidak masalah, tapi yang penting istiqomah. Daripada banyak tidak istiqomah. Hadis atau kama qol mengatakan al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu nilainya lebih baik daripada 1000 kebaikan. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Al hadis apa? Sebuah istiqomah, perbuatan baik yang selalu kita rutinkan. Perbuatan baik meskipun itu sangat kecil sekali, tapi kalau kita rutinkan itu nilainya lebih baik daripada 1000 kebaikan. Daripada kita berbuat kebaikan dengan model ibadah yang sangat banyak, berat, tapi kayak so istiqomah itu buruk. Maka istiqomah yang terpenting. Ngaji ini titik sak surat aja, tapi setiap hari mesti ngaji, itu lebih bagus. Timbangannya kita menghabiskan satu hari itu 1 juz, tapi kadang ngaji, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak. Itu lebih baik 1 hari ngaji 1 surat toh, tapi rutin tiap hari mesti ngaji. Baik, kedua kalinya salat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita pemahaman tentang hikmah agama Islam ini. Baik mas-mas, malam hari ini kita lanjutkan tentang bab air, bab air. Bab air. Faslun utawi iki itu fasal al-ma'u utawi banyu. Karena air itu penting. Tidak ada air tidak ada kehidupan. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun. Ada kalanya air itu sedikit. Nggih. Wa katsirun dan ada kalanya air al-qalilu wa katsirun lan ada kalanya akeh. Artinya air itu ada kalanya banyak, ada kalanya juga sedikit. Al-qalilu utawi banyu kang titik iku madunal kullataini, banyu kang kurang dari 2 kolak. Kolak itu ukuran, nanti akan dijelaskan mengenai apa sih kolak itu. Wal katsiru utawi banyu kang akeh iku kullatani, yaitu mencapai ukuran 2 kolak. Di dalam fikih namanya air itu ada kalanya sedikit dan ada kalanya banyak. Nah,
ukuran air yang sedikit menurut versi fikih itu ketika air tersebut kurang dari 2 kula. Disebut air itu sedikit versi fikih itu ketika air tersebut kurang dari 2 kula. Dan disebut air banyak, ukuran banyak. Apa sih tentang air yang banyak itu? Menurut fikih yaitu air yang setidaknya mencapai 2 kula. Fa'aksara moko haliluwe akeh alqalilu utawi banyu setitik yatanajjasu iku dadi najis biwuqu'in najasati kelawan sebab onoe barang najis fihi ing dalem qalil. Jadi kalau ada air yang ukurannya kurang dari 2 kula, kemudian air tersebut itu kejatuhan benda najis. Misalnya sampean punya air entah di bejana atau di bak atau di kolam yang sekiranya kurang, ukurannya itu kurang dari 2 kula, kemudian kemasukan benda najis, maka air tersebut dihukumi najis dan pastinya akan berpengaruh terhadap bagaimana kita bersuci dengan menggunakan air tersebut. Wa illam yataghayyar lan senajan ora berubah apa qalil, dan senajan berubah apa qalil airnya tadi, wal ma'u lan utawi banyu al kathiru kang akeh la yatanajjasu iku ora dadi najis apa qalil illa idza taghayyara, kejaba ora berubah apa ta'muhu panganane au launuhu utawa rupane au rihu utawa gandane kafir. Saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Air itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama air sedikit, yang kedua air banyak. Air sedikit yaitu air yang belum mencapai 2 kula. Kemudian yang kedua dikatakan air banyak ketika air tersebut mencapai 2 kula. Air sedikit itu bisa najis sekalipun tidak berubah. Air banyak itu tidak bisa najis kecuali apabila rasa warna baunya itu berubah. 2 kula itu berapa sih ukurannya? 2 kula itu ukurannya kira-kira 60 cm. Tapi misalnya sampai di wadah di kolam, tingginya itu kira-kira 60, kemudian lebarnya masing-masing itu juga 60 cm. Kira-kira sakmono banyu sing ukurannya 2 kula atau kurang lebih 245 liter. Nah, masalahnya di situ. Saya sendiri juga nggak paham. Sakbak itu kira-kira mencapai 245 liter. Nah, apa sih pengaruhnya terhadap ibadah kita? Ya sangat berpengaruh, karena kita ibadah itu tidak bisa dilepaskan dengan air. Jangan sholat ngentut wudu gawe apa? Banyu. Gawe banyu. Kepingin ngaji maca Quran berhadas, harus wudu menggunakan air. Sampai mari mimpi misalnya, mari mimpi sah dulu. Yo butuh mandi pakai air. Jadi lah sampai punya wadah kira-kira ukurannya
lebih dari 2 pula. Anggap saja 245 liter. Tingginya 60 cm, 60 cm. Setiap kelilingnya lebar luasnya itu 60 cm. Anggap aja air yang sampai punya di rumah, sampai di wadah penampungan air 245 cm. Terus moro-moro air tersebut kejatuhan barang najis. Misalnya kelebonan teleki dulu. Plung. Mari kelebonan teleki doro. Misalnya setelah kejatuhan benda najis, kotoran manuk itu manuk, banyi kumang gak berubah, zati gak berubah. Terus misalnya lek sampean incicipi, misalnya iki anggap aja lek sampean incicipi yo gak berubah, kemudian ambune yo gak berubah, tetap kondisi banyu koyo ngene iku, maka anggap aja normal setelah kejatuhan najis. Diambu yo gak mampu, andai kata diincipi rasanya yo gak berubah, terus dari segi warnanya pun juga gak berubah, maka air tersebut masih dihukumi suci. Andai kata sampai pakai untuk berwudu, maka boleh. Itu positifnya kalau kita punya penampungan air yang besar di rumah. Positifnya enak ini. Tapi nek misalnya sampai punya tampungan air kurang dari 245 liter, coba untuk dicek di video nang omah. Kira-kira tampungan banyu jedenge sampean niku kira-kira sak mene enggak? 245 liter. Misale lek kejatuhan barang najis, teleki doro, kelebon teleki cecek misalnya, ini kurang. Yang tadi kan lebih, ini kurang. Misalnya tidak berubah pun sudah dihukumi najis. Artinya sampai tidak bisa memakai air itu untuk bersuci. Kayak sok digawe wudu. Dan rata-rata wong-wong sing uripe namane perkotaan koyo Surabaya ngene. Rata-rata banyu jedinge ya cilik. Lalek cilik rawan kalau kita memakai untuk berwudu langsung nanggung. Karena wudu pun itu harus memakai air yang steril. Maksudnya steril itu betul-betul terjaga kesucian. Gawe keran nggak mas? Kalau keran kan nggak masalah karena airnya mengalir. Ini yang dibahas air yang ada di dalam penampungan. Di masjid-masjid pedesaan nang desa misalnya, mungkin nang desa ini sampai mungkin masih ada. Biasanya tempat wudhu itu kan nggak semuanya pakai keran kan? Ya, nggak semuanya pakai keran. Biasanya itu disediakan kolam sedowo, gede, dowo, lebar. Nah, itu lek wudhu langsung nang ngene iku no. Pure. Lu gak apa-apa ta? Insya Allah tidak masalah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa air yang ada di dalam penampungan itu jumlahnya lebih dari 245 liter. Gampangannya sampai wudu nang gone kali sing sungguhan, maksud saya ini kali yang sungguhan, bukan kali-kalian. Nek kaline awake dhewe iki kali-kalian. Oh no, kali-kalian. Ini sungai yang masih steril, bersih, atau gampangane wudu nang laut. Oh kan? Kita membayangkan kenjeran termasuk laut. Kalau kita wudu di situ,
anggap ae nang ngene sekitare awake dhewe kuwi. Anggap di sekitar awake dhewe kuwi. Ana sing adus misale ya. Ana sing kecek, bahkan nyun sewu, ana sing luyu nang ngono. Cewek. Ya kan? Terus sampai wudu nang ngene sebelah kira-kira sekian meter lah. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Pokoknya sampean gak jijik ae. Boleh. Lek Kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu airnya banyak. Lebih dari 245 liter. Kenapa? Iya itu laut. Kan los. Gak ono sekat. Iya toh? lek nyatu ya, Bos. Nah, kecuali lek nyatu. Kita bisa mengira-ngirakan kan. Oh, aku wudu iki kira-kira gak ono teleke. Sebelahnya itu ono wong sing ngising. Modus. Tapi air yang jumlahnya banyak itu memang lebih aman dari najis. Intinya itu di situ. Intinya di situ. Air yang jumlahnya banyak, apalagi nggak mengalir, mandek, tenang, penampungan air, jumlahnya banyak itu kira-kira aman dari najis itu 75%. Katakanlah kolam renang. Lah lek kolam renang sing gak tau dikuras ya jelas najis sih. Kenapa? Pasti berubah. Ijo. Intinya begini. Intinya itu begini. Rumusnya ini rumusnya. Kalau ada air banyak dua pula. Pula itu ukurannya wong Arab. Ukurannya wong Arab itu dua pula itu ukurannya wong Arab. Kalau ada air, ini rumusnya. Kalau ada air, kira-kira dua pula. Lek dilebok nang liter 245 liter. Kemudian kemasukan benda najis. Apa ae pokoknya kemasukan benda najis. Selama ambune gak ono, gak berubah. Kemudian selama warnanya gak berubah. Kemudian seandainya kita cicipi rasanya nggak berubah, maka air tersebut masih dihukumi suci. Ini rumusnya, masih dihukumi suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Gawe wudu, gawe mandi junub besar boleh. Rumusnya. Tapi kalau misalnya air yang segitu banyak, kelebonan barang najis kok berubah, ya maka ya najis. Otomatis najis kabeh. Iya. Itu yang pertama ya. Maksudnya untuk air yang jumlahnya banyak. Tapi kalau air yang jumlahnya sedikit, kelebonan benda najis masih berubah, masih gak berubah, tetap dihukumi Najis. Jeding nisor misalnya, anggap aku dia gak karo. Jeding nisor ini anggap aja misalnya ini kurang dari 245 misalnya. Andai saja kurang dari 2 pula, kurang dari 245 liter. Misalnya kelebonan telek borong plung masih gak berubah, sampai nggak iso weso atau wejik atau cawi namanya panduan banyu jeding yo gak iso. Kenapa lek sampean gawe cawi nang kono, maka mohon maaf burungnya sampean ya kena najis, sarungnya ya otomatis kena najis pisan, sampean sholat ya jelasnya gak sah. Gitu. Jadi meneh lek sampean wis keluarga, misalnya wis
nek iso gawe yo jeding sing Dua. Kolam renang. masih yo gak ono kolam renang nih, setidaknya tampungan airnya itu yang besar Pakai. bagi sing gede supaya apa? Betul. Ben lego, gak was-was. Lek sampean kepingin adus, kepingin junub, mandi jinabat, mandi besar, atau kepingin wudhu, atik gak was-was, ya kan? Tapi lek kondisi jeding cilik, sampean nuli was-was. Apa maneh mohon maaf, apa maneh mayoritas wong lanang iku lek ngoyo karo Betul. ngedek. Jenenge banyu ya, jenenge banyu. Kan kita kan nggak tahu itu mercik percikan dinane kan gak ero. Iya kan? Apa maneh ya Indonesia biasanya lek pas pipis itu biasanya lek kadung buanter itu percikane sok ngene wae nih. Yang dikhawatirkan itu ketika percikan itu sampai masuk ke bak air belum. Oh iya. Wes, Guys. buyar. Fix. Kita nggak tahu, biasanya kita nggak tahu itu kemasukan benda najis atau enggak, kita nggak tahu aja. Nih skala cilik kok, skala najis cilik kok, percikan tipis itu cilik. Teorinya meskipun tidak berubah, tapi karena air ini kondisinya kurang dari 2 kula, kurang dari 245 liter, najis. Lek jedingku cilik, makanya lek iso ketika jeding model cilik iku lek adus atau lek pipis usahakan untuk duduk. Ubah misalnya nyuci nang jeding. Nyuci ku jenenge nyuci itu kadang-kadang ono pakaian sing najis ya, ono sing suci. Mungkin ngucake terlalu bersemangat sing gak mesin cuci maksudnya. Nyuci terlalu bersemangat, sabune ku mang wis kena najis iku. Mlebu nang ngene tampungan air, najis. Tapi lek tampungannya besar kira-kira lebih dari 245 liter aman selama gak berubah entah rasa, bau, warna aman, los kayak adus gak masalah. Karena air itu sangat pengaruh penting sekali dalam ibadah kita. Kita ibadah itu sekian persen itu menggunakan air kan, wudhu. Ibadah itu sekian persen pasti menggunakan. Bahkan ada cerita, mungkin sampai pernah dengar. Suatu ketika Rasul itu pernah jalan-jalan harus sahabat, jalan-jalan ketepaan lewat lawan kuburan, ya kan? Tahu-tahu Rasulullah berhenti di situ, moro-moro nangis. Sahabat yang mendampingi Rasulullah kan bingung. Wahai Rasul, wonten napa kok jenengan nangis? Ada apa? Jenenge Rasul kok. Akhirnya Rasul kan jawab, iya, aku krungu ono salah satu kuburan di antara kuburan yang ada di sini. Itu jenazahnya lagi disiksa. Dan lebih kasihan lagi, jenazah ini disiksa bukan gara-gara dosa besar, tapi gara-gara dosa yang remeh. Dijawab, ditakoni mana biasa betul mang. Gara-gara apa wahai Rasul? Iya, gara-gara kurang jogo kesucian sak marine pipis. Jenazah itu disiksa bukan gara-gara dosa besar, tapi gara-gara remeh, nganggep remeh pipis. Akhirnya disiksa. Setelah itu Rasulullah mencari apa namanya, dedaunan, kurma kan ya. Terus didelen nang buku. Iki sing dicontoh
wong Indonesia saiki. Lek wong cara mati kakek Bang. kembang. Lho kok gak kurung mau Mas kembang ya itu selera. Itu selera. Karo donga. Rasulullah karo donga ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa jenazah ini sebelum daun ini mengering. Makanya pipis pun itu harus kita jaga. Apa hubungannya dengan pipis? Lagi-lagi berhubungan lagi dengan air, dengan najis. Jadi pipis pun itu lek iso ya dijogo dengan air. Karena berhubungan dengan air. Lek iso lek misale selama nggak ono sing gopoyen nggak usah buru-buru pipis itu. Tuntaskan. Maka sunnah pipis itu rodok di ngono lho di rodok dipaksa itu sunnah. Maksudnya apa sih bahasane? Di ben banter ngono lho. Ya ngeden lah, anggap ae ngeden. Ben banyune iku metu banter ben kosong. Dan tidak hanya itu, setelah itu ini sunnah ya, bukan ngomong jorok. Terus kemudian lek iso itu diurut. Burungnya itu diurut. Ini bukan ngomong jorok nih, lek iso diurut supaya apa? Sisa-sisa yang ada di dalam itu keluar. Mari ngono cawi atau beristinja menggunakan air yang suci. Lah bagaimana kita memastikan suci kalau kita sendiri kurang bisa menjaga kesucian air yang kita punya? Penting air. Ya ono aku dhewe lek adus iku ya ngono, ndodok, gak wani ngadeg. Khawatir apa? Percikan itu mlebu. Lek percikan mlebu masih gak najis. Kalau air bekas masuk itu kan kondisinya bukan air yang steril, bukan air yang murni. Artinya kan air bekas. Nah, air bekas kan tidak bisa dipakai untuk wudhu. Kan gitu lah ya. Makanya lah iso. Tampungan airnya itu sedikit, ya maka wudhu air. Ada pertanyaan? Enggak pertanyaan? Cukup ya. Pentingnya air. Mudah-mudahan